DPRD Kendal dan Sleman jalin kemitraan dalam rangka membangun keselarasan informasi dalam mendukung Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Penyelundupan sabu dilakukan oleh orang tidak dikenal ke dalam lapas kelas 1 Semarang. Satlantas Polres Demak menggandeng badut zebra membagikan snack untuk para pengemudi yang terjebak macet. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Petugas lapas kelas 1 Semarang berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Narkotika jenis sabu seberat 152,17 gram sengaja dilemparkan oleh orang tak dikenal dari luar tembok lapas. Untuk memudahkan pelemparan, bungkusan sabu diikat dengan baterai masing-masing satu buah untuk memberatkan. Penyelundupan narkotika jenis sabu kembali digagalkan oleh petugas lapas kelas 1 Semarang. Sabu seberat 152,17 gram yang dibungkus dalam 2 plastik terpisah untuk memudahkan pelemparan agar sampai ke sasaran di dalam lapas. Barang haram tersebut diberi pemberat 1 buah baterai tiap bungkus plastiknya. Beruntung aksi pelemparan sabu ini dapat diketahui oleh petugas jaga lapas yang sedang melakukan patroli keliling. 2 bungkusan plastik sabu tersebut telah berada di dalam kawasan lapas di antara pos 5 dan pos 6 yang berdekatan dengan blok hunian napi. Atas temuan itu, petugas kemudian melaporkan ke keamanan lapas dan pihak kepolisian. Ya, alhamdulillah kegagalan ini patut kita apresiasi karena mungkin saking ketatnya penjagaan yang dilakukan oleh teman-teman penjagaan di B2AU dan Wasrik, sehingga dengan berbagai macam cara oknum atau warga binaan memasukkan narkoba ke dalam lapas melalui pelemparan. Untuk meyakinkan narkotika, petugas membuka bungkusan plastik dan melakukan penimbangan. Kemudian barang bukti tersebut diserahkan ke Satuan Narkoba Polrestabes Semarang, sedangkan pelempar tidak diketahui identitasnya. Dari catatan petugas lapas kelas 1 Semarang, sedikitnya telah menggagalkan pelemparan sebanyak lebih dari 5 kali dalam kurun waktu 3 bulan terakhir. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Sektor UMKM menjadi penopang ekonomi, terlebih di saat masa pandemi COVID-19. Untuk menjadikan UMKM tetap bertahan, bangkit, dan berkembang, Kadin UMKM Kabupaten Kendal bekerja sama dengan BKK memberikan bantuan permodalan. Dari 50 UMKM di tahap pertama, 39 diantaranya lolos dan menerima kredit pemberian modal UMKM. Kadin UMKM dan BKK Jawa Tengah memberikan kredit bantuan modal kepada 39 pelaku usaha UMKM. Bantuan tahap pertama yang sedianya diberikan kepada 50 UMKM, namun hanya 39 yang lolos menerima bantuan modal sebesar 5 juta rupiah. Pemberian modal ini dilakukan agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di masa pandemi. Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki memberikan langsung kepada pelaku usaha UMKM. Ia berharap UMKM yang berjumlah sekitar lebih dari 3.000 UMKM dapat memperoleh bantuan kredit modal secara bertahap. Soleati mengaku senang mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha ikan asinnya. Hari ini BKK Persoroja Jateng memberi bantuan lunak tanpa anggunan. Nah, ini mungkin baru kali ini yang ada di Kabupaten Kendal ya. Di Indonesia baru kali ini. Ini sangat luar biasa. Insya Allah dengan bantuan yang sangat-sangat mudah ini UMKM di Kabupaten Kendal ini bisa meningkat karena ini perekonomian kerakyatan ya. Sehingga kita berharap masyarakat di desa ini tumbuh subur perekonomian tersebut. Harapannya saya bisa mengembangkan produk-produk yang ada di Desa Kebon Sewu, tidak hanya ikan beras sama terasi saja, tapi juga produk-produk lain. Memberikan pendampingan ke UMKM Kabupaten Kendal khususnya, yaitu penandatanganan MOU dengan pihak Modern Market, di mana di Modern Market itu sekarang ada rak yang bisa dipakai oleh UMKM khususnya Kabupaten Kendal untuk memberikan tambahan solusi bagi pemasaran mereka. Sedikitnya di Kabupaten Kendal terdapat lebih dari 3.000 UMKM dari berbagai klaster, mulai dari batik, makanan, hydrocraft, dan lainnya.
Usaha UMKM tersebut menjadi penopang sektor ekonomi yang terdampak pandemi. Diharapkan dengan adanya bantuan modal dan pendampingan dari pemerintah, UMKM dapat bertahan dan berkembang sehingga menjadi sumber penghasilan masyarakat. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jajaran Humas Sekretariat DPRD Kendal kembali membangun kemitraan dengan kabupaten atau daerah lain di penghujung 2021 dengan tujuan untuk mencapai Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Humas DPRD Kabupaten Kendal, Jawa Tengah mengajak mitra DPRD yang terdiri dari jurnalis, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan organisasi kemasyarakatan atau Ormas dalam rangka menjalin kemitraan dengan Humas Sekretariat DPRD Sleman. Dalam rangka membangun keselarasan informasi dalam mendukung Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan, kegiatan kemitraan ini digelar di ruang pertemuan Hotel Grand Rohan Yogyakarta dengan narasumber dari Humas Satuan DPRD Sleman, Elviana. Berbagai ilmu dalam merangkul para jurnalis dan LSM disampaikan oleh Kepala Bagian Umum Satuan DPRD Kabupaten Kendal, Arif Musbihin. Selain itu, acara juga diisi tanya jawab yang bisa menghasilkan output demi kebaikan masing-masing kabupaten, baik yang dari Sleman maupun dari Kendal. Kabak Umum Sekretariat DPRD Kendal Arif Musbihin menyampaikan, kegiatan kemitraan ini bertujuan untuk menjalin diseminasi informasi yang bisa diperoleh dengan berkunjung ke daerah lain, sehingga kekurangan di Kendal bisa ditutup dengan mendapat pengetahuan dari daerah lain. Begitu pula sebaliknya, Kabupaten Sleman juga dapat belajar dari Kendal dan diterapkan dengan karakteristik Kabupaten Sleman, sehingga nantinya hasil dari kunjungan bisa diterapkan di masing-masing daerahnya. Humas Sekda DPRD Kabupaten Sleman Elviana mengaku sempat kaget melihat program dari Humas Satuan DPRD Kendal sebab selama ini di Sleman belum bisa melakukan kemitraan dengan menjalin hubungan baik dari beberapa elemen masyarakat seperti wartawan, ormas, dan LSM. Selama ini Humas Satuan DPRD Sleman sesuai dengan alurnya menggandeng kemitraan hanya dengan jurnalis, namun di Kendal bisa dengan ormas dan LSM. Ini motivasi buat Sleman, supaya Sleman nanti ke depannya bisa seperti ini. Karena yang namanya diseminasi informasi bukan hanya dari teman-teman media, tapi juga kelompok-kelompok informasi yang di dalamnya ada ormas, ada LSM, ada tokoh-tokoh masyarakat. Biar kita nanti antara informasi dari atas dan dari bawah itu bisa seimbang. Ketua DPRD Kabupaten Kendal Muhammad Makmun menjelaskan, dengan program kemitraan ini diharapkan akan menciptakan iklim sejuk di pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif, sehingga akan tercipta sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah para wartawan, LSM, dan ormas. Ya, tentunya DPRD dalam hal ini sangat membutuhkan teman-teman media dalam rangka menampilkan apa yang dilaksanakan, apa yang dikerjakan kepada masyarakat. Media ini menjadi mitra strategis bagi kami dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya. Memberikan satu semacam peringatan kepada kita untuk protokol kesehatan ini menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari selama ini. Terus kemudian bagi yang belum vaksin ini untuk segera bisa melaksanakan vaksin. Itu himbauan ke masyarakat? Iya. Makmun berharap dengan terjalin kemitraan yang baik, maka akan tercipta sinergitas antara legislatif dan eksekutif, sehingga jika ada yang keluar dari jalur wartawan dan LSM, maka akan dilakukan kontrol sosial termasuk melakukan studi banding di kabupaten lain dengan tujuan untuk memajukan Kabupaten Kendal. Terjalinnya komunikasi yang baik oleh peran media dan semua unsur kemitraan Humas adalah hal penting untuk keberlangsungan kegiatan DPRD. Ini adalah hal yang harus terus dijalin meskipun situasi saat ini masih pandemi COVID-19. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana
Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa, surprise. Makasih sayang. Seneng banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Pati menggelar rapat paripurna pada Senin 29 November siang. Rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Pati meminta waktu tambahan untuk membahas 3 raperda yang belum terselesaikan. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Pati yang juga dihadiri Bupati Pati Haryanto serta Wakil Bupati Pati Saiful Arifin digelar di ruang sidang paripurna gedung DPRD Kabupaten Pati. Pada rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Pati membahas 6 rancangan peraturan daerah atau raperda dan 3 diantaranya DPRD meminta waktu tambahan untuk kembali membahasnya. Mengenai hal itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saat ditemui usai memimpin rapat paripurna tersebut mengungkapkan bahwa 3 raperda tersebut akan dibahas lagi oleh gabungan komisi untuk dapat segera diselenggarakan. Adapun raperda yang meminta waktu tambahan untuk pembahasan diantaranya raperda tentang penyandang disabilitas, raperda tentang pertanggungjawaban sosial, serta raperda tentang penyelenggaraan inovasi daerah. Raperda tentang penyandang disabilitas, kemudian raperda tentang pertanggungjawaban sosial, ya, kemudian raperda penyelenggaraan inovasi daerah, itu semua minta perpanjangan pembahasannya. Artinya nanti ini dijadwalkan lagi, kemudian dibahas lagi di panitia, kalau dulu pansus tapi sekarang ada gabungan komisi, ya, untuk segera diselesaikan, kemudian untuk dapat ditetapkan di forum paripurna ini, dan raperda tersebut bisa digunakan untuk kebajikan di masyarakat Kabupaten Pati. Disinggung mengenai sampai kapan perpanjangan waktu tersebut, Ketua DPRD Ali Badrudin mengungkapkan bahwa DPRD Pati akan melaksanakan badan musyawarah terlebih dahulu pada akhir bulan untuk membuat jadwal penyelesaian. Tentunya nanti ini kita setelah akhir bulan kita akan melakukan BAMUS, Badan Musyawarah. Di situ nanti kita jadwalkan
bersama-sama antara DPRD dalam hal ini Badan Musyawarah bersama dengan eksekutif kita lakukan penjadwalan untuk melakukan pembahasan 3 raperda tersebut yang ditunda. Tidak lama itu nanti selesai itu. Untuk rapat paripurna tersebut, beberapa raperda yang sudah siap untuk mendapat fasilitas dan evaluasi dari Gubernur Jawa Tengah, diantaranya adalah raperda tentang APBD Kabupaten Pati, serta raperda tentang penyertaan modal. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Proses pemindahan para pedagang kaki lima X Simpang 5 Pati ke alun-alun timur hingga kini belum terrealisasi. Hal itu dikarenakan pemindahan menunggu penyerahan alun-alun timur ke pemerintah Kabupaten Pati dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati secara resmi. Ditemui di ruangannya kantor Disdak Berin pada tempo hari, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati mengungkapkan saat ini pihaknya sudah melakukan persiapan untuk proses pemindahan para pedagang kaki lima X Simpang 5 Pati. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Hadi Santosa mengungkapkan saat ini pihaknya hanya menunggu penyerahan alun-alun timur kepada pemerintah kabupaten dan kepada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati secara resmi. Ia menambahkan bahwa pemindahan belum bisa direalisasikan sebab masih ada pekerjaan konstruksi yang menyebabkan belum adanya penyerahan secara resmi alun-alun timur kepada pemerintah Kabupaten Pati. Masih dalam masa konstruksi, jadi kami menunggu itu. Kami sudah persiapan untuk pemindahannya, relokasinya, tapi tetap kami menunggu penyerahan secara resmi kepada Pemkab terutama dan juga kepada kami. Disinggung mengenai siapa saja pedagang yang dapat menempati alun-alun timur, Hadi Santosa mengungkapkan bahwa hanya pedagang yang dulunya berada di jalur zona merah yang dapat menempatinya. Seperti diketahui, pedagang yang masuk pada jalur merah yaitu pedagang X Simpang 5, Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, Jalan Dr. Sutomo, dan juga Dr. Wahidin Pati. Itu yang dulu menempati zona merah sesuai dengan perda dan perbuk yang ada di Simpang 5, alun-alun, kemudian Jalan Pemuda, Jalan Sudirman, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin. Artinya memang tidak ada tambahan ya Pak? Misalnya tidak ada pedagang lain mungkin? Tidak ada, ya. Kami sudah koordinasi dengan Pak Bilban, utamanya para pengurus untuk verifikasi dan hasilnya sudah ada. Hadi menegaskan bahwa tidak ada penambahan pedagang lain yang akan menempati alun-alun timur Pati. Menurutnya hal itu sesuai dengan Perbub yang mengatakan bahwa alun-alun timur diperuntukkan untuk pedagang yang dulunya berada di jalur zona merah. Sejumlah 360 lapak PKL kini dipersiapkan pemerintah Kabupaten Pati di alun-alun timur untuk para PKL yang dulunya berada di jalur zona merah tanpa ditarik uang sewa sedikit pun. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Ya, kami akan kembali usai jeda pariwara, tetap bersama kami. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Kini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika bantu bersih, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anak papa. Surprise. Makasih sayang. Senang banget. Kadang hidup tak seindah dalam film. Selamatkan perempuan, anak, dan orang terdekat Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ini daging sapiku.
sapiku. Ini dagingku. Ini daging sapiku. Yah, daging sapinya habis. Lihat. Ini buah apa tuh? Wah. Memang daging cuma dari sapi saja. Ada ayam petelur, ada ayam potong petok. Telur ayam mengandung omega 3 penting untuk protein otak. Ada kelinci, kambing, bebek, burung, dan jenis unggas lainnya. Juga memiliki gizi protein bermanfaat untuk pertumbuhan. Bahkan susu kambing punya segudang khasiat protein kekebalan tubuh. Nah, mulai sekarang peliharalah ternak. Ragam protein bikin otak cerdas. Ternak dirawat, hasilnya bermanfaat. Proteinnya kaya, masaknya bikin mesra. Cie. Ayo santap masakan kaya protein. Ayo konsumsi ragam protein secara rutin dan lestarikan ternak lokal. Ayo, sukseskan keragaman protein. Di sana, Nenek sudah vaksin. Polisi Satlantas Polres Demak Senin pagi membagikan bingkisan berupa makanan ringan kepada pengendara yang terjebak macet di lokasi perbaikan Jalan Pantura Demak. Sebanyak 500 paket makanan ringan berisi permen, roti, air mineral, dan masker dibagikan untuk membantu para sopir yang lelah mengantri di kemacetan lalu lintas. Sejak pembangunan peninggian jalan di sejumlah titik jalur Pantura 2 bulan lalu, arus lalu lintas di jalur Pantura mengalami kemacetan di jalur poros nasional Pulau Jawa. Untuk membantu para sopir saat mengantuk karena kelelahan saat mengantri dari kemacetan, petugas Satlantas Polres Demak yang menggandeng badut zebra simbol dari Polantas membagikan paket makanan ringan berupa permen, roti, air mineral, dan masker. Adanya bantuan paket makanan ringan tersebut disambut antusias para pengendara kendaraan. Karyadi, salah seorang sopir, mengaku senang dengan dibagikannya paket makanan ringan tersebut. Karyadi juga mengaku bantuan makanan bisa untuk mengusir rasa kantuk akibat berhenti dalam kemacetan yang terjadi. Ya mulai di kayak lampu merah itu, kalau itu masuk sana dikit itu kan macet. Tahu nggak macet kenapa tahu? Ya jalan dibangun ini Pak. Perbaiki ya Pak. Iya. Tapi tidak masalah, tidak terlalu mengganggu ya Pak. Ya ada. Sementara Kasat Lantas Polres Demak mengatakan sebanyak 500 paket makanan ringan yang berisi permen, roti, air mineral, dan masker dibagikan untuk para pengendara yang terjebak kemacetan akibat adanya pembangunan ruas jalan di jalur Pantura. Pemberian paket makanan ringan untuk mengusir kantuk para pengendara yang lelah karena terjebak kemacetan di jalan nasional. Diharapkan dapat mengurangi rasa ngantuk dan memberikan sedikit energi buat para pengendara yang berada di jalur Pantura Semarang Demak. Semoga dengan yang kami berikan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Kasat Lantas menambahkan, setidaknya terdapat 8 titik perbaikan jalan yang memicu terjadinya kemacetan pada jalur Pantura. Beberapa rekayasa lalu lintas dilakukan untuk mengurai kemacetan. Selain buka tutup arus lalu lintas demi mengurangi kemacetan, petugas juga memberlakukan kontraflow dari jalur yang berlawanan. Dari Demak, Ismail, Lingkar TV melaporkan. Setelah sempat heboh, burung merpati milik warga Pekalongan, Jawa Tengah bernama Jaguar yang terjual seharga 1,5 miliar, kini giliran burung merpati milik warga di Tegal, Jawa Tengah seharga 2 miliar rupiah. Merpati dengan harga fantastis ini tercatat telah mengalahkan merpati Jaguar.
Burung merpati atau dara bernama Rampok ini baru 2 pekan dibeli dari seorang penggemar merpati di Jakarta. Kini Rampok dipelihara oleh Yunius Martin, warga Mejasem, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Burung dara kolong ini terlihat sangat terawat, wajar saja karena harganya sangat fantastis. Menurut Yunius, Rampok dibeli secara patungan dirinya bersama 2 orang lainnya dengan kisaran harga 2 miliar rupiah. Bukan tanpa alasan, dara berwarna putih pelontang coklat ini seharga mobil mewah karena sangat istimewa dan dikenal sebagai raja juara balapan merpati kolong di berbagai kota. Balapan kolong adalah lomba dengan tingkat kesulitan tinggi di mana burung merpati atau dara harus mendarat cepat di kotak yang telah diberi tanda. Selain tak terhitung meraih juara di Jakarta dan Semarang, Rampok sebulan lalu berhasil mengalahkan si jaguar merpati seharga 1,5 miliar milik warga Pekalongan. Yang mendukung Rampok ini nilainya bisa fantastis seperti itu ya, karena memang sebelumnya ada transaksi yang fenomenal yang sempat viral, yaitu burung yang bernama jaguar dari Pekalongan ya, 1,5 M ya, kemudian selang kurang lebih sekitar 2 minggu 3 minggu itu baru Rampok ya. Yunius Martin dipercaya memelihara Rampok karena dirinya merupakan peternak burung dara balap dan kolong. Dengan teknik merawat yang baik, Yunius bisa menangguk untung dari usaha ternak burung merpati. Kini harga anakan burung dara yang siap tanding bisa mencapai puluhan juta rupiah. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus menutup Jateng hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 5M dan jangan lupa vaksinasi. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Amanda Soraya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.